Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Baik, ibadillah yang diberkahi Allah, kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim halaman 39 ya. Qala al-musannif rahimahullah wa la budda li talibil ilmi minal mudzakarati wal munadharati wal mutarahati. Wala budda, dan tidak boleh tidak ya, artinya wajib ya, sesuatu yang harus dilakukan. Wala budda itu ya, li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, minal mudzakarah, dari mudzakarah. Mudzakarah itu saling mengingatkan ya. Mudzakarah, saling mengingatkan, itu disebut mudzakarah atau mudarosah ya. Jadi misalkan kalian saling setor hafalan gitu ya, satu menyimak, satu setor hafalan, nanti kalau salah diingatkan, itu namanya mudzakarah ya. Atau diskusi apa pelajaran yang sudah diajarkan dosen atau ustadz ya, diingat-ingat, tadi Pak dosen bahas tentang apa saja ya, 1, 2, 3, 4, saling mengingatkan, oh kurang 1 ya. Oh tambah 1 lagi tadi Pak dosen mengatakan ini ya. Itu namanya mudzakarah. Namanya apa? Mudzakarah. Jadi majelis mudzakarah, majelis di mana saling ingat mengingatkan. Wal munadharah, dan saling bertukar pandangan ya. Dari kata nadharah ya. Bertukar pandangan artinya diskusi ya. Jadi diskusi, mendiskusikan satu masalah ya. Makanya kenapa di setiap kalian masuk kelas ada satu mata kuliah, kemudian dosen menyuruh menulis makalah ya. Setelah makalah itu ditulis, kemudian dipresentasikan dan didiskusikan. Itu bagus tuh, metode seperti itu. Metode para ulama, khususnya ulama-ulama Hanafiyah ya. Jadi saling bertukar pandangan ya. Bagaimana pendapat kalian tentang masalah ini, masalah itu ya. Jadi bertukar pandangan ya. Diskusi ya. Dan ini harus menjadi kebiasaan ya, menjadi forum-forum ilmiah ya. Ya. Diskusi itu akan melahirkan gagasan baru ya. Dan biasakan diskusi dengan temannya ya. Jadi ketimbang belajar sendiri, itu lebih baik belajar kelompok dalam arti saling diskusi ya. Wal mutarahah, dan saling lempar gagasan ya. Melempar gagasan ya. Artinya kita bikin sebuah forum gitu ya. Sebuah forum di mana tujuannya untuk melahirkan gagasan-gagasan baru ya. Itu namanya mutarahah ya. Nah ini dari dulu ya, ulama-ulama Hanafiyah
memiliki 3 budaya ini ya, mudzakarah, munadharah dan mutarahah. Ini sebagai forum diskusi ya. Forum apa? Diskusi ya. Nah, kalau bahasa kampus sekarang forum seminar ya, workshop ya. Kemudian kalau bahasa pesantren forum musyawarah, forum perdebatan yang tujuannya untuk mengungkap sebuah kebenaran ya. Itu harus dihidupkan ya, forum-forum diskusi seperti itu adalah apa? Dihidupkan ya. Ya. Jadi wal mutarahah ya. Jadi untuk melempar gagasan. Gagasan dilempar kemudian disambut dengan hadirin ya atau peserta forum itu ya. Nah, kemudian didiskusikan ya. Sehingga muncul gagasan-gagasan baru atau wawasan-wawasan baru ya. Dicontohkan ya Imam Abu Hanifah ya. Itu sering mendidik santri-santrinya seperti itu ya. Jadi ketika Imam Abu Hanifah itu menyampaikan satu pengajian itu sering melempar pertanyaan ya. Itu namanya mutarahah. Iya kan, dilempar pertanyaan. Bagaimana pendapat kalian ya? Misalkan Abu Hanifah pernah mendiskusikan dengan murid-muridnya bagaimana pendapat kalian kalau ada sebuah kasusnya begini. Bagaimana kalau ada orang sholat ya kan, menggendong sekarung kotoran, sah nggak sholatnya? Sah nggak? Sholat dengan menggendong apa? Satu karung apa? Kotoran. Terbayang nggak kalian? Pernah lihat ya orang sholat dengan menggendong sekarung kotoran? Kata murid-muridnya, mana ada tuan guru orang sholat menggendong sekarung apa? Kotoran. Kan sholat harus bersih, suci tempat, badan, ya kan? Paham yang dimaksud dengan sekarung kotoran? Orang sholat badannya suci, tapi dia bawa karung gitu, atau bawa sesuatu kotoran yang tidak kena langsung kulitnya, tidak, tapi digendong gitu kotoran itu. Di karungnya bersih, tapi dalamnya kotoran. Boleh nggak? Atau sah nggak sholatnya ini? Ini namanya mutarahah. Ya, mutarahah itu melempar sebuah ide atau gagasan yang kemudian didiskusikan, dicarikan dalilnya, dicarikan ijtihadnya seperti apa. Jadi dulu para ulama-ulama Hanafiyah khususnya ya, ulama-ulama fikih itu mereka saking tajamnya diskusi mereka dan luasnya pandangan mereka itu sampai dikenal dalam ilmu fikih itu ilmun nabijun wa akhraq. Ilmu yang sangat matang, saking matangnya itu sampai hangus itu. Itu ilmu fikih ya. Nabijun wa akhraq ya. Ilmu yang apa tadi? Sangat matang. Sehingga saking matangnya kalau kalian bakar sate itu, kalau saking matangnya apa? Yang terjadi apa? Gosong ya, hangus. Nah, itu ilmu fikih itu sudah matang tapi kematangan gitu. Saking digodok tadi ya. Saking dibahas begitu meluas, melebar, artinya seakan-akan hangus. Ya kayak tadi Abu Hanifah membahas sesuatu yang dianggap ngapain orang sholat menggendong sekarung apa tadi? Kotoran. Mungkin di zaman Imam Abu Hanifah nggak terjadi itu, nggak ada orang ke masjid kemudian gendong sekarung kotoran, kan nggak ada kan? Tapi pertanyaannya sekarang, kira-kira ada nggak zaman sekarang? Ada nggak? Ada nggak? Jawabannya ada. Ustadz paham fikih Abu Hanifah tadi ya. Hukum orang menggendong sekarung kotoran dalam sholat itu mungkin ketika baru membaca fikih seperti ini
mana mungkin terjadi kan gitu kan. Tapi realitasnya ada, kenyataannya ada. Waktu itu Ustadz jenguk jamaah di rumah sakit Pertamina Pusat di Jakarta. Salah satu rumah sakit elit di Jakarta, Pertamina Pusat. Berapa puluh tahun yang lalu ya. Ya. Ada salah satu dosen gitu ya, ada salah satu dosen jamaah itu sakit ya. Nah, sakitnya itu ususnya bocor. Ususnya apa? Bocor. Tahu usus bocor? Usus bocor sehingga harus dipotong. Nah, karena ususnya itu bocor dan harus dipotong, maka dia tidak bisa buang air atau buang hajat, nggak bisa. Jadi kotorannya itu udah nggak bisa dikeluarkan melalui jalur depan maupun belakang, nggak bisa karena bocor. Apa yang terjadi? Dibuatkanlah kantong medis gitu ya, ada kantong itu medis. Jadi dikasih selang gitu, dibolongi lewat ini perut gitu, dibolongi, dikasih selang. Jadi kotorannya itu nanti masuk secara otomatis di kantongnya itu. Ustaz juga baru tahu itu kalau ada kasus seperti itu. Nah kemudian keluarganya tanya, Pak Ustadz, ini gimana Bapak caranya sholat? Kan Bapak gendong satu kantong kotoran. Paham? Wah seketika itu saya ingat gitu ya. Seketika itu saya ingat perdebatan bukan perdebatan, diskusinya Abu Hanifah dengan siapa tadi? Santri-santrinya ya. Baru ketemu jawabannya gitu. Oh benar ya. Jadi udah berapa abad ya Abu Hanifah mendiskusikan masalah ini ya. Udah lebih dari 1000 tahun. Ternyata terjadi di zaman kita sekarang. Orang sholat dengan sekantung atau satu karung apa? Kotoran. Terjadi kan? Terjadi. Lah orang kalau sholat tadi dia apa? Yang nggak bisa BAB karena ususnya bocor, dia harus dibikinin selang khusus sehingga selang itu dikasih kantong medis itu nanti langsung masuk ke situ dan ditaruh di perutnya sini, digendong di perutnya sini gitu. Nah pertanyaannya Pak Ustadz gimana hukum sholatnya Bapak menggendong satu kantong apa tadi? Kotoran. Maka jawabannya sholatnya sah ya, selama kantongnya juga tidak bocor. Itu dikiaskan dengan perut kita ini, perut dan usus kita ini kan, ya kan, selama tidak bocor ke depan ataupun ke belakang, ya kan. Jadi tinja atau air kencing kalau nggak bocor ke depan atau tinja ke belakang, kan nggak ada masalah, betul nggak? Sama kalau kayak ada kasus orang tadi, dia sakit ususnya bocor, kemudian dibuatkan kantong buatan, kantong medis untuk menampung itu tinjanya. Ya namanya orang sakit kan udzur syar'i itu ya. Ya dia nggak menghendaki juga ya, memang ujian. Maka selama itu tidak bocor ya, karena itu udzur syar'i, ya udzur gitu, darurat, maka tidak ada menjadi masalah. Tidak menjadi apa? Masalah. Karena itu sifatnya apa? Darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurah ya. Jadi darurat itu membolehkan sesuatu yang asalnya dilarang, jadi boleh ya. Itu namanya apa? Munadzarah mutarahah ya, mudzakarah juga ya. Ini 3 paket ini ya. Jadi forum-forum diskusi ya, itu penting ya, didiskusikan. Tetapi diskusi itu harus punya etika, makanya ada adab atau etika berdialog ya, atau berdiskusi. Fayambagi maka hendaklah an yakuna, bahwasanya adalah ia ketika tadi diskusi ya, ketika diskusi itu bil insaf, dengan insaf ya, dengan apa? Insaf ya.
Insaf itu artinya legowo ya, lapang dada. Jadi tidak ambisius untuk menjatuhkan lawan, tidak ya. Jadi kalau diskusi itu tujuannya untuk mencari gagasan baru, untuk mencari kebenaran, bukan untuk menyerang lawan ya. Ya sekarang ini lagi rame gitu ya perdebatan tentang masalah nasab Ba'alawi ya. Apakah nasab Ba'alawi itu masih bersambung kepada Rasulullah atau tidak, perdebatan di media sosial ya. Ya kan? Nah, ada satu geng yang kemudian mati-matian ya ingin memutuskan ya nasab Ba'alawi ya. Walaupun mufti dunia berfatwa menyambungkan nasab Ba'alawi, dia nggak percaya. Itu nggak insaf namanya. Itu sombong. Namanya apa? Sombong. Jadi banyak itu ya kesombongan, keangkuhan ketika berdebat, sehingga tujuannya menjatuhkan lawan. Ya, itu nggak boleh. Sama kayak misalkan debat-debat yang kemudian malah membuat orang berantem, itu kayak debatnya Rocky Gerung sama siapa itu yang kemarin lagi viral, sampai jotos-jotosan kan gitu kan, sampai mau jotos-jotosan, mau apa tonjok-tonjokan. Ya. Kalau debat yang membuat ingin menjatuhkan lawan, nah itu ya tidak dibenarkan debat seperti itu ya. Malah bukan kebenaran yang muncul apa? Kegaduhan. Yang muncul adalah apa? Kegaduhan. Jadi kalau mau debat, diskusi ya diskusi aja gitu, dengan legowo, insaf ya, dengan apa? Insaf, bukan dengan cara menjatuhkan lawan. Kalau niatnya menjatuhkan, akhirnya kan saling mengejek gitu kan, saling mencari-cari kelemahan, saling cari-cari kesalahan. Wa ta'anni, dan ta'anni ya. Ta'anni itu tidak gerusa-gerusu ya. Jadi ta'anni itu artinya berpikir matang ya, dewasa lah cara berdebatnya. Cara diskusinya tuh ta'ani, dewasa, berpikir ya, tidak gerusa-gerusu ya. Wa ta'ammuli, dan ta'ammul ya, berpikir cerdas ya, ta'ammul itu ya. Jadi etika ketika kalian diskusi ya, diskusi di kelas ya, kayak kalian kuliah diskusi, mengajukan pertanyaan. Ya, masalah ini sebenarnya ada 3 pendapat. Masalah ini sebenarnya bukan masalah yang sifatnya tidak berkembang misalkan ya. Masalah ini sebenarnya masalah yang terbuka misalkan ya. Dan begitu seterusnya ya. Dibiasakan kalian diskusi, dialog berdasarkan ilmu gitu ya. Bukan berdasarkan dengkul ya, modal dengkul, jangan. Modal pemikiran, modal literasi, banyak bacaan ya, banyak wawasan, diskusi itu ya. Itu biasa gitu ya. Ya. Jadi biasakan dialog, diskusi ya. Jangan sekedar ngobrol itu ya. Santri itu penyakitnya ngobrol ya. Ngobrol ngalor ngidul enggak jelas ya. Diskusi, bikin forum-forum gitu. Dulu kalau waktu Ustaz nyantri itu bikin forum ya, forum musyawarah namanya, forum munazarah. Ini dibaca nasab atau rafa ya, ya. Ini dibaca al-babu al-awwalu atau al-baba al-awwala ya. Dalilnya apa? Dasarnya apa kalau dibaca rafa? Dasarnya apa kalau itu dibaca nasab? Ya kan? Qala Ibnu Malik. Jadi ada dasarnya gitu. Kaidah-kaidahnya didialogkan, didiskusikan, dialog baca kitab ya, didiskusikan ya. Nah, budaya untuk diskusi itu membuka cakrawala berpikir ya. Berpikirnya jadi terbuka gitu, diskusi. Dan biasakan diskusi dengan siapa saja gitu, dengan orang tua juga diskusi ya. Jadi kalau kalian jadi orang tua juga diskusi sama anak-anaknya. Nah, kamu mau kawin dulu atau lanjut kuliah, didiskusikan ya, diajak dialog. Kayaknya sudah waktunya kawin Pak katanya, sudah waktunya nikah ya.
Terus calonnya siapa? Oh, calonnya ini. Ya. Nah, kriteriamu kalau mau nikah seperti apa? Nah, ini diskusi gitu. Ya, dibiasakan dialog. Ya. Nah, kalau dialog udah terbuka, akhirnya terbuka gitu, masalahnya terbuka, masalahmu apa? Ya. Kalau ini dipakai metode munadzarah, ya, mudzakarah, ya, itu akan terbuka ya wawasan, atau terbuka satu masalah yang terkadang masalah itu enggak terselesaikan kecuali dengan dikeluarkan tadi unek-uneknya tadi ya. Nah, kalau ini dipakai misalkan untuk BK ya, bimbingan konseling ya, itu kan sama antara konselornya sama orang pasien ataupun orang yang minta pendapat ya, atau curhat masalah-masalah, terjadi dialog ya, terjadi apa? Dialog ataupun diskusi ya. Dan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Itu ada dialog diskusi itu terkadang membuka pikiran yang buntu ya, atau paradigma cara pikir yang salah gitu. Pernah datang ada anak muda, datang tiba-tiba nyelonong di saat Nabi berada di majelis di Masjid Nabawi. Datang anak muda, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan saya mau berzina katanya. Bayangkan ya, orang datang ke masjid tuh tiba-tiba mengatakan idzan li bizina. Ya Rasulullah, saya kepengin zina. Ya. Wah, ini sangat vulgar sekali ya kan. Ke masjid kok malah kepengin menzinai orang ya. Bahaya ini ya. Nah, orang jamaah yang hadir waktu itu agak risih gitu ya. Oh, ini orang aneh-aneh wae kan. Tetapi oleh Nabi, si anak muda ini yang syahwatnya membuncah tadi ya, yang nggak bisa dibendung lagi, kepengen nabrak sana nabrak sini ya, kepengen menzinai perempuan yang siapapun yang ditemui, kan bahaya itu. Udah, otaknya itu udah, pikirannya udah kotor gitu ya. Nah, pikiran yang kotor tadi bisa disucikan, dibersihkan oleh Nabi dengan salah satunya metode tadi, dialog ya. Ditanya, nak, sini kamu nak, sama Nabi dipanggil ya, didudukkan di depan Nabi dan ditanya, nak, coba sini, kamu tadi mau pengen apa coba? Saya kok pengen zina ya Rasulullah. Ngeri ya, pengen zina di masjid ini. Terus Nabi bertanya, nak, kamu punya ibu? Oh, saya punya ya Rasulullah. Gimana perasaanmu kalau ibumu diperkosa orang? Saya langsung hajar, kan gitu kan? Gak terima kan? Masa ibunya diperkosa, dia gak mungkin. Nak, kamu punya tante? Punya ya Rasulullah. Gimana kalau tantemu diperkosa orang? Oh, saya gak akan terima. Siapa yang bisa terima? Nah, kamu punya saudari perempuan? Ya punya Rasulullah. Gimana kalau saudari perempuan berkosa orang, dizinai orang? Ya nggak akan terima. Dan begitu seterusnya, diajak dialog. Nah, di ujung dialog itu Nabi mengatakan, nah, kalau kamu berzina, bukankah dengan perempuan? Ya kan? Kamu kalau berzina kan dengan perempuan kamu. Nah, perempuan itu bisa jadi ibu dari siapa? Seseorang. Nah, kamu kalau zinain orang, ingat itu ibumu kalau dizina orang gimana kamu? Bisa jadi perempuan yang kamu zinai itu adalah tante dari seseorang, atau dari saudari perempuan, atau anak perempuan dari seseorang, iya kan? Akhirnya langsung terhentak gitu ya pikirannya. Oh iya ya, benar ya, kalau menzinai orang itu kan bisa jadi anak perempuannya orang ya. Ya nggak mungkin juga, ya kan? Kita rela kalau ada anak perempuan dizinai orang, ya kan? Kan nggak ada di dunia ini. Sampai pelacur itu loh nggak rela kalau anaknya dizinai orang, ya kan? Akhirnya terbuka pikirannya tadi. Oh, nggak pantas itu, keji berarti ya. Menzinai orang itu keji, sangat keji sekali. Fahisyah namanya, makanya disebut fahisyah. Perbuatan keji seperti itu nggak pantas. Diajak dialog, sehingga terbukalah tadi
pikiran, cara pandang anak muda yang dikuasai syahwat tadi itu lepas, kemudian syahwatnya, oh iya ya, nggak pantas kayak gini tak lakukan tuh, nggak pantas merugikan anak perempuan orang atau ibunya orang, ya kan, saudari perempuannya orang. Ya. Akhirnya dia sadar ya, dan Nabi mendoakan, Allahumma tahhir lahu qalban, sambil dipegang dadanya si anak ini, ya Allah ini sucikan dada, ya, hati anak ini ya. Wa hassin lahu farja, dan sucikan kemaluannya, jangan sampai berzina. Waghfir lahu dzamba, dan ampunkan dosanya. Ini dialog ya. Jadi dialog itu ketika insaf ya, dengan hati yang bersih, itu akan terbuka ya, akan terbuka pikiran yang buntu atau cara pandang yang salah. Akhirnya dia sadar. Makanya dialog ini salah satu metode untuk mendidik ya, diajak diskusi. Masalahmu apa lagi? Ya, masalahmu apa nak? Masalahmu apa? Ah, diajak diskusi. Ya, kok bisa begini dan begitu ya? Dengan cara dialog ini menyelesaikan banyak masalah ya. Baik. Jadi bil insafi wa ta'anni wa ta'amuli wa yataharrazu wa yataharraza aywa an yataharraza, dan menjaga ya, anis syaghabi ya, anis syaghabi. Sagun atau sagob itu artinya mencari-cari kesalahan ya. Wa yataharrazu, dan hendaklah menjaga diri anis sagobi, dari mencari-cari kesalahan orang ya. Jadi kalau dialog itu jangan menyerang pribadi ya. Kalau menyerang pribadi nggak boleh. Contoh menyerang pribadi itu menarik dialognya Rocky Gerung sama siapa lawannya. Lawannya mengatakan, karena Rocky Gerung itu udah 60 tahun tapi belum kawin, akhirnya dikatakan bujang lapuk. Nah ini udah menyerang apa? Pribadi, itu nggak boleh itu. Kalau dalam forum diskusi menyerang apa? Pribadi. Dipanggil bujang lapuk. Bujang lapuk itu apa? Udah tua tapi nggak kawin-kawin ya, dianggap bujang lapuk. Ya. Nggak boleh kayak gitu. Itu udah namanya sagob. Namanya apa? Sagob atau sagun. Menyerang apa? Pribadi, nggak boleh ya. Walaupun kenyataannya memang belum kawin, jangan dipanggil bujang lapuk ya. Atau kalau laki-laki namanya bujang lapuk kalau tua itu, kalau perempuan namanya perawan tua, nggak boleh dipanggil perawan tua atau bujang lapuk, nggak boleh, paham? Jadi itu namanya sagob ya, mencari kesalahan orang lain. Ketika debat nggak boleh, menyerang pribadi nggak boleh ya. Dialog diskusi itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan emosional ya. Fa innal munadharata, karena sesungguhnya munadharah, bertukar pandangan atau diskusi tadi, wal mudzakarah, bertukar pikirannya, bertukar ingatan pikiran, musyawaratun, itu bagian dari musyawarah ya. Wa amruhum syura bainahum ya, dalam surat Asy-Syura kan ada itu ya. Jadi diajak dialog, diajak diskusi itu karena musyawarah. Sama kalau ngaji nih, diajak dialog supaya nggak ngantuk juga, ya, supaya tidak ngantuk. Ya. Jelas? Ada yang ngantuk masih? Nah, coba kepalanya diangkat semua. Nah, diangkat, jangan pura-pura khusyuk. Ayo, yang akhwat, jangan pura-pura khusyuk. Yang ikhwan juga, mau ngaji pura-pura khusyuk, ngantuk. Nah, makanya dengan metode dialog itu mengusir apa tadi? Ngantuk, ya kan? Jadi itu tadi ya, musyawarah itu bagian dari musyawarah. Dialog tadi tukar pikiran, tukar ide, tukar gagasan, itu disebut musyawarah. Dan musyawarah itu apa? Bagian ya, metode yang paling efektif ya di dalam menyampaikan ilmu ya. Sampai Umar bin Khattab itu ya, ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath ya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
itu Umar bin Khattab diskusi, ini maksud dari surat An-Nasr itu apa? Ya. Ada sahabat yang kemudian menyampaikan secara tekstual, ya maksudnya kalau udah pertolongan Allah itu udah datang, yang dimaksud Fathu Mekah waktu itu ya. Kita diperintahkan untuk bertasbih, ya, bersyukur kan gitu. Itu makna tekstual dari ayat itu. Tetapi kemudian ada Ibnu Abbas ya, walaupun Ibnu Abbas waktu itu masih sangat muda ya. Yang lain sahabat-sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Utsman dan seterusnya. Dialog Abu Bakar ini dialog ya. Umar ini dialog ya. Kemudian di situ hadir Ibnu Abbas mengatakan kalau surat ini itu mengisyaratkan bahwa Rasulullah sebentar lagi wafat. Wah, ini satu gagasan atau satu isyarat sebenarnya ya, ijtihad ya, Ibnu Abbas terhadap surat Al-Quran. Makanya yang kemudian itu dikenal dalam kajian ilmu tafsir namanya tafsir isyari. Tafsir apa? Isyari ya. Nanti ada mata kuliahnya kan ya. Tafsir isyari, isyarat dari sebuah ayat bahwa orang itu atau di dunia ini sesuatu yang sudah sempurna, ya kan? Kalau sudah selesai, sempurna, paripurna, ya sudah, di dunia itu pasti begitu. Nabi sudah selesai tugasnya dari Mekah ke Madinah, kemudian balik lagi ke Mekah, manusia sudah bodoh-bodoh masuk Islam, agama sudah selesai, sempurna. Ya berarti Nabi akan kembali lagi kepada Allah, yang menunjukkan bahwa Nabi akan wafat, selesai. Nah itu bagaimana dialog tadi, diskusi Umar dengan siapa? Para sahabat. Nah kemudian ada tadi ijtihadnya Ibnu Abbas tadi ketika menanalisa, menafsirkan ayat itu tadi. Nah ini dialog itu luar biasa seperti itu ya. Tayyib. Wal musyawaratu, dan musyawarah itu innama sesungguhnya hanyalah takunu adalah musyawarah listikhraji shawabi, listikhraji untuk mengeluarkan as-shawab, kebenaran ya. Jadi kalau kita lagi diskusi, forum-forum diskusi, forum-forum debat, itu adalah carinya kebenaran, bukan menjatuhkan lawan. Wadzalika, yang demikian itu innama sesungguhnya hanyalah yahsulu, berhasil ya, bisa sukses itu ya, bita'ammuli, dengan cara berpikir ya. Jadi mengadu logika, mengadu alam pikiran, wa ta'anni, dan legowo tadi ya, pelan-pelan dan berusaha-usaha berpikir matang ya, walinsaf, dan lapang dada ya, legowo lapang dada. Jadi kalau dialog itu bisa mencapai kebenaran itu ya memang adab dijaga, jangan tadi emosional menjatuhkan lawan. Ya dialog itu ya pelan, berpikir matang ya, berpikir ide, lapang dada. Wala yasulu dzalik, dan tidak berhasil itu bil ghadabi, dengan marah, emosional, wasyaghabi, dan mencari-cari kesalahan orang ya. Jadi nggak boleh menjatuhkan lawan. Saghab itu menjatuhkan lawan ya. Fa in kanat niyatuhu, dan jika adalah niatnya minal mubahasa ya, memang untuk membahas masalah. Jadi fa in kanat niyatuhu minal mubahasati ilzamul khasmi, maka ya fa in kanat, maka jika ada niatnya minal mubahasati, dari pembahasan tadi, dialog tadi ya, ilzamul khasmi ya, ilzamul khasmi, membungkam lawan ya, wa qahrihi, dan ilzamul khasmi wa qahrihi, dan memaksanya ya. Jadi ilzamul khasmi wa qahruhu ya, boleh wa qahruhu, ilzamul khasmi wa qahruhu, membungkam lawan dan memaksanya. La yahillu, maka tidak halal dalika, yang demikian itu ya.
Jadi nggak halal, nggak boleh ya. Kalau debat itu tujuannya untuk sekedar membungkam lawan atau memaksanya supaya mengikuti pendapat kita, itu nggak boleh ya. Dipaksa supaya dia setuju dengan pendapat kita, dipaksa. Kalau nggak diancam, kalau nggak nanti kita di belakang, ayo berantem, nggak boleh gitu ya. Wa innama yahillu, dan sesungguhnya hanyalah yahillu boleh atau halal dari kain demikian itu li'idharil haqqi, untuk menampakkan kebenaran, untuk menampakkan apa? Kebenaran, titik. Wa tamwihi wal hilah la tajuzu fiha. Wa tamwiyah ya. Nah, kemudian yang berikutnya, dan at-tamwiyah ya, ay at-talbis, dan membelit ya, belitan ya, membelit lawan ya, wal hilah, dan propaganda ya, hilah, mencari-cari alasan, propaganda. Jadi belitan dan propaganda dalam berdebat la tajuzu, itu tidak boleh fiha, di dalam diskusi tadi, munadharah tadi, illa, kecuali idza ketika kana adalah al-khasmu, lawan debat tadi, muta'annitan itu ta'annud. Muta'annitan itu artinya congkak ya, tidak mau menerima kebenaran ya. Jadi kecuali kalau memang lawannya ini lawan yang congkak ya, nggak mau menerima sebuah kebenaran, boleh kita pakai cara ya yang memaksa supaya dia mau menerima ya sebuah kebenaran. Carilah cara itu ya. Makanya dalam perdebatan itu ada namanya ilmu logika ya, ilmu perdebatan, ilmu mantik ya, itu cocok untuk berdebat ya. Karena terkadang ada orang itu nggak menerima ayat Quran maupun hadis. Nah, cara untuk melemahkan pendapatnya yaitu dengan ilmu mantik ya, dengan logika ya, dengan logika yang lurus, yang benar, itu bisa membuat lawan bisa menerima gitu, atau dia terbungkam gitu ya. Fabuhital ladzi kafar ya, kayak Nabi Ibrahim ketika debat dengan Namrud. Ketika Raja Namrud bilang ke Nabi Ibrahim, Tuhanmu siapa? Tuhanku yang menghidupkan, yang mematikan. Kata Namrud, ya saya juga bisa. Makanya dipanggil dua orang, satu disembelih mati, satu dihidupkan. Ini mati, saya matikan, yang satu tak hidupkan. Nah, Nabi Ibrahim terdiam. Oh iya, benar juga ini si Namrud logikanya kan. Akhirnya Nabi Ibrahim mengajukan pertanyaan ataupun mengajukan satu logika baru ya. Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan ke barat. Kemudian Namrud yang ngaku Tuhan, oh dia nggak mampu. Namrud tidak mampu membuat matahari terbit dari timur, terbenam ke barat. Akhirnya terdiam, terbungkam. Fabuhital ladzi kafar ya. Namrud akhirnya diam, kalah ya. Itu debat ya. Nabi Ibrahim juga debat dengan Namrud ya. Dan perlu juga forum-forum debat itu, kayak di dunia ini misalkan siapa itu Abu Dedat ya, atau Ahmad yang sekarang Zakir Naik ya. Saya pernah ketemu Zakir Naik di Mekah ketika dia dikasih penghargaan Nobel di Mekah, Pangeran Faisal ya. Itu tiap tahun ada ya untuk tokoh-tokoh dunia. Itu sama, Zakir Naik itu keliling dunia untuk debat lintas agama ya. Banyak orang Kristen itu yang masuk Islam ya, sebab debat dialog dengan Zakir Naik itu ya. Dan begitu seterusnya. Itu penting ya untuk mengungkapkan kebenaran ya. Jelas ya? La taliban lil haq ya. Jadi boleh kita membungkam lawan kalau lawannya tadi congkak. La taliban lil haq, bukan untuk mencari kebenaran. Titik ya. Nah itu.
Sampai situ ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.